Perkenalkan, nama saya Anggi Intan Lestari SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Metro, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sriwijaya. Dengan nomor peserta 201507011400. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Metro, Lampung. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ketua kelasnya mana? Ines, disiapin nomornya. Duduk siap. Gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ini hujan ya hari ini ya? Iya. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Saya mau absen dulu. Yang nggak berangkat hari ini siapa? Dafa, Ibu. Dafa kenapa Dafa? Izin bepergian, Bu. Dafa, ada lagi nggak? Sudah, Ibu. Sudah, Dafa saja. Iya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, coba dicek lacinya, kanan kirinya ada sampah atau tidak. Iya. Ada, benar. Oke. Berarti aman ya untuk belajar ya? Nyaman ya? Hari ini kita akan bahas tentang Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, pertemuan kita yang lalu itu sudah membahas tentang hierarki dan produk hukum ya, tentang perundang-undangan. Nah, hari ini kita bahas tentang hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk lebih menanamkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu. Lagu apa ini? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Silakan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Silakan duduk kembali. Itu tujuan pembelajarannya apa? peserta didik dapat menganalisis hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan hari ini yang harus kalian capai itu adalah peserta didiknya kalian itu dapat menganalisis hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus di sini ada pertanyaan ini.
Nih dia pertanyaannya, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ya bisa jawab. Nabila, silakan. Izin jawab Bu. Jadi menurut saya bagaimana hubungan antara Pancasila dengan peraturan perundang-undangan itu karena Pancasila menjadi sumber dari segala sumber. Oke, Pancasila sumber dari segala sumber. Izin jawab Bu. Menurut saya Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pancasila merupakan suatu landasan pedoman bagi suatu negara. Landasan dan pedoman bagi suatu negara. Makanya Pancasila itu sangat berhubungan sekali dengan undang-undang dasar 1945. Oke. Nih, kalian simak video ini ya. Pemerintah resmi menambah lagi libur hari raya 2023 justru perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah pada 2023. Libur Idul Adha menjadi 3 hari, itu pada 28 hingga 30 Juni 2020. Penetapan libur Idul Adha diungkapkan Menteri Agama yang melalui surat keputusan bersama 3 menteri. 3 menteri adalah Menteri Agama, Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, dan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam surat tersebut, libur Idul Adha yang sedianya pada 29 Juni menjadi 3 hari, yakni 28 hingga 30 Juni. Libur tambahan muncul seiring perbedaan pelaksanaan hari raya Idul Adha. Muhammadiyah merayakan Idul Adha pada 28 Juni 2023. Libur Idul Adha. Perayaan agama apa? Islam. Agama Islam. Nah, menurut pendapat kalian setelah melihat tayangan video tersebut, pendapat kalian? Oke, Agnes silakan. Berdasarkan video tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengamalan Pancasila sila pertama Bu. Penerapan pengamalan Pancasila sila yang pertama. Ya. Agnes, video tadi itu berkaitan dengan penerapan Pancasila sila yang pertama. Tentang apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa pemerintah itu sebenarnya sangat adil ya, memberikan hari libur untuk setiap acara atau kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri itu notabene-nya memang negara yang ragam akan budayanya, bahkan agamanya juga gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih, tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini kita sudah masuk ke materi ya. Kita sudah masuk ke materi. Yang pertama ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang peraturan perundang-undangan. Nah, ini tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, kok nggak ada Pancasila? Iya, karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini adalah hukum-hukumnya atau peraturan-peraturannya itu bersumber dari Pancasila. Walaupun Pancasilanya tidak diletakkan di antara mereka gitu. Terus yang pertama yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua urutannya apa? MPR. Terus yang ketiga apa? Undang-Undang. Undang-undang. Yang keempat? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Yang kelima? Peraturan Presiden. Peraturan Presiden. Terus yang keenam? Peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh? Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, jadi peraturan-peraturan ini harus mengacu kepada Pancasila dan peraturan yang di bawahnya itu harus mengacu dengan peraturan yang di atasnya kita. Terus selanjutnya, nih untuk yang paragraf kedua, silakan Sinja dibaca. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat diilustrasikan jika Pancasila itu rohnya,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah harganya. Iya. Jadi itu hubungannya tuh bahwa Pancasila itu rohnya ya. Pancasila itu adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar itu adalah raganya. Terus lanjut. Di sini ada hubungan. Penjelasan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada berapa? Dua. Ada dua secara formal dan material. Secara formal itu bagaimana? Rumusan Pancasila setelah tercantum pada pemahaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berpedoman Pancasila adalah kuat dan tidak dapat diubah. Terus, yang bagian materialnya. Materialnya itu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Yaitu secara material itu pokok bahasannya atau bahannya lah. Nah itu harus bersumber dari Pancasila. Undang-Undang Dasar itu harus bersumber ya ke Pancasila. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, belum. Paham? Paham. Diskusi. Jadi memang hari ini kalian menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nanti di LKPD ini ada masalahnya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, terus dikerjakan LKPD-nya dan pembagian kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya dari awal pembelajaran pertemuan kita bahwa pembagian kelompok sudah dibagi dari awal ya. Nah, dan sekarang silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing. Ini saya bagi LKPD-nya, silakan didiskusikan per kelompok. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan kalian gunakan handphone kalian, cari di internet sebagai sumber belajar kalian ya. Untuk bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu, iya, mau tanya. Maksud dari penjelasan hubungan ini gimana ya? Gimana? Maksud dari penjelasan hubungan. Maksud dari penjelasan hubungan. Jadi kan kamu cari nih pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan sila. Kamu kelompok berapa? 4. Kelompok 4 yang berkaitan dengan sila keempat. Itu pasalnya apa saja. Nah, terus kamu jelaskan sila keempat itu pasal ini berhubungan bagaimana hubungannya dengan sila yang keempat. Paham ya? Masih Bu. Sudah selesai? Siap, sudah. Sekarang waktunya presentasi ya dari hasil diskusi kalian. Yang mau maju presentasi yang pertama? Nomor 1 Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 di sini izinkan kelompok kami memaparkan terkait hubungan Pancasila yaitu sila pertama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Agnes Rika Setiana dan rekan saya. Nama Nindya Nugrani Tias. Nama Kansa Nabila Anur. Oke, baik, masuk dalam pembahasan yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berisi pasal 1
Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya itu ada keterkaitan dari kedua ini Pancasila dan UUD itu, yaitu Indonesia merupakan negara yang bertuhan, agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban. Hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law atau aturan hukum, dan tolerance atau toleransi. Baik, sekian pemaparan terkait Pancasila, sila pertama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok lainnya memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izin bertanya, nama saya Finalista Feni dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan keadilan bagi seluruh umat beragama di Indonesia? Saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dalam memberikan keadilan kepada umat yang beragama, yaitu 1. Memberikan hari libur keagamaan bagi setiap agama, seperti hari-hari besar. Tentunya di Indonesia sendiri memberikan hari libur seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, dan lain-lain. Lalu yang kedua, memasukkan peraturan perundang-undangan keagamaan. Lalu yang ketiga, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih kepercayaan atau keagamaan masing-masing. Sekian, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari hasil presentasi kami pada hari ini dapat kami tarik kesimpulan bahwa Pancasila sila pertama memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya. Oke, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sila keempat, yaitu keterkaitan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Azahra. Izin memperkenalkan diri, nama Alifia Dalva Naila. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Adam Kurniawan. Hubungan pasal dalam UUD 1945 yang ada pasal 2 dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal ini membicarakan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bisa mengubah aturan. Dan dalam pasal ini dijelaskan pula terkait tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua ada pasal 28 UUD 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa kita bebas berserikat dan berkumpul hingga mengeluarkan pikiran, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan negara. Ya, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wati Azhara, saya dari kelompok 2. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Saya cukup, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi menurut saya dan menurut rekan saya, berjalan demokrasi Indonesia itu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan sila Pancasila. Kenapa? Karena di beberapa pihak itu masih banyak yang tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat, yang terkhusus untuk masyarakat yang kalangan bawah. Siap, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang bertanya lagi? Siap, cukup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
dengan upaya melayani kepentingan rakyat. Balik lagi bahwa negara kita adalah negara dengan kedaulatan rakyat. Jadi apapun itu untuk kepentingan rakyat. Ya. Ada pertanyaan? Siap, Bu. Paham? Siap, paham. Oke. Ini sekarang kita evaluasi. Saya beri kalian kuis dari aplikasi Quizizz ya. Silakan keluarkan handphonenya. Silakan masuk ke Quizizz. Dan ini kodenya. Ayo ada suara? Udah kita mulai ya? Waktu udah masuk? Udah, oke.
Indonesia. Terus, apakah terdapat materi yang belum kalian pahami? Tidak. Jadi sudah paham semua tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Sudah. Alhamdulillah. Terus kegiatan apa yang paling disukai? Mengerjakan quizzing. Jadi kayak kompetisi ya. Kompetisinya. Terus manfaat apa yang kalian peroleh setelah mempelajari ini? Menambah pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke, sudah. Silakan lembar refleksi dan LKPD-nya dikumpulkan. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing.